hari ini sharing saya Roh Kudus dan kreativitas. Kita buka sama-sama di Keluaran pasal yang ke-31. The Holy Spirit and Creativity. Roh Kudus dan kreativitas. Sudah dibuka Keluaran 31, Anda catat dulu judulnya. Kebanyakan kita itu merasa sendirian di dunia kerja. Karena kita yang bekerja di dunia sekuler contohnya, di marketplace kita merasa pekerjaan kita tidak serohani dibandingkan dengan full-timer yang bekerja di gereja atau pendeta. Hari ini firman yang saya bagikan akan membuktikan bahwa pemikiran seperti itu salah. Tuhan itu mengasihi kita semuanya dan Dia itu mengulurkan tangan persahabatan. Roh Kudus dicurahkan untuk kita untuk membantu dan menolong kita. Bukankah Roh Kudus disebut sebagai penolong itu? Dia penghibur juga. Dia memberi ide dan wawasan, dan Dia memberi lebih dari itu. Karena itu jangan kerja sendirian, atau jangan merasa dirimu seolah-olah tidak layak untuk bermitra dengan Allah di dalam dunia kerja. Kayaknya seperti seolah-olah Anda itu kerja satu hal, kerohanian hal yang lain. Nah, mari kita mengubah pikiran kita agar supaya kita bisa menyambut tangan persahabatan. Kalau Tuhan itu ulurkan tangan, sambutlah. Jangan kerja sendirian, libatkan Roh Kudus dalam pekerjaan. Sekali lagi saya ulangi, libatkan Roh Kudus dalam pekerjaanmu. Tapi Pastor Philip, apakah itu kehendak Allah? Itu kehendak Allah yang sempurna. Kita belajar dari Bezalel dan Aholiab. Ya, contoh dua orang yang diurapi di dalam dunia kerja, sama rohani dengan Musa. Kita buka, sekarang kita baca maksudnya Keluaran 31 ayat 1. Bezalel dan Aholiab ditunjuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Berhenti dulu sampai ayat itu. Saya jelaskan sekali lagi. Roh Kudus itu the creator spirit, atau dialah roh sang pencipta. Pada mulanya di kitab Kejadian ketika bumi belum berbentuk, masih gelap gulita, masih kosong dan hampa seluruh alam semesta, Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air. Lalu firman Tuhan bunyinya, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dialah roh penciptaan. He's the creator spirit, yaitu Roh Kudus adalah roh sang pencipta. Tapi dia juga berarti adalah the creative spirit. Berarti Roh Kudus itu kreatif sekali. Tidak ada sesuatu yang diciptakan tanpa kehadirannya. Berfirmanlah Tuhan, jadilah hewan, jadilah tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Jadilah alam semesta yang indah ini, yang gak bisa artis manapun mendekati hasil karya Tuhan. Manusia dengan semua teknologinya tidak bisa mendekati indahnya alam semesta. Tetap yang namanya mujizat terindah itu yang alami, yang diciptakan dalam hadirat Roh Kudus. The Holy Spirit was the creative spirit, dan bukan hanya itu, dia juga adalah roh yang memberikan kehidupan. Ketika akhirnya Allah menciptakan Adam dan Hawa, Adam manusia pertama dihembusi oleh roh Allah. Allah menghembuskan nafas dari hidungnya, lalu memasukkan rohnya ke dalam diri makhluk yang paling mulia ini. Baru setelah itu dia hidup dan mengerti watak Allah, karena dia dicipta dalam gambar dan rupanya. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya kreatif, dia life-giving. Dia itu mengimpartasikan apa yang manusia tidak bisa. Dia memberikan kehidupan. Dialah yang memberitahukan meaning, arti hidup ini dan makna. Signifikansi itu dari Roh Kudus datangnya. Kedalaman itu hanya dari Tuhan. Jadi ini kabar baik buat Musa di ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Karena Musa ditunjuk untuk membuat yang namanya kemah perjanjian dan semua perabot-perabotnya. Musa nggak ngerti yang begituan. Siapa yang bisa buat untuk dia? Sedangkan orang-orang sebangsanya semua itu adalah bekas budak di Mesir. Budak itu tidak berpendidikan. Mereka tidak punya kemampuan, mereka tidak mengecap bangku pendidikan di sekolah.
apalagi keahlian. Paling-paling mereka mahir buat apa? Buat batu bata. Waktu dipaksa sama Firaun itu, pekerja kasaran, mereka cari jerami, lalu bikin batu bata dari itu. Orang-orang ini gak punya skill sama sekali. Jadi waktu Tuhan berfirman sama Musa, Musa berkata, "Eureka, aku akhirnya menemukan solusinya." Apa firman Tuhan? Lihat, telah kutunjuk Besalel. Ternyata Besalel dan Aholiab, saya kasih bocoran, mereka bukan berkhotbah. Mereka juga bukan hamba Tuhan seperti yang kita definisikan. Mereka ini orang-orang yang punya skill dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu. Mereka itu punya keahlian dalam kebutuhan-kebutuhan yang spesifik, khususnya dengan ukir-ukiran. Mereka ini ahli dalam prakarya. Ternyata mereka ditunjuk langsung loh sama jari jemari Allah. Seperti Tuhan menunjuk Musa. Berarti pekerjaan Anda dan saya, apapun pekerjaan itu asal halal, asal baik dan benar di mata Allah, berarti pekerjaanmu adalah penunjukan Allah atas hidupmu. Oh, jadi ini penugasan ya? Iya. Pebisnis, ibu rumah tangga, mahasiswa, sekretaris, arsitek, kontraktor. Dalam bidang apapun juga, bidang pendidikan, bidang seni, agrikultur, whatever it is. Kalau Anda berkecimpung di sana, Allah menempatkan Anda dalam kehidupan yang demikian, pekerjaan itu adalah penunjukan Allah atas hidupmu. Berarti ada surat tugas dari sorga atas hidup Anda. Itu yang disebut talenta. Besalel ditunjuk bukan untuk menjadi pendeta. Dia ditunjuk untuk membuat ukir-ukiran indah. Karena itu, kita tahu hari ini bahwa pekerjaan kita itu spiritual. Pekerjaan Anda di marketplace dan di dunia sekuler itu sama rohaninya dengan pekerjaan seorang pendeta. Karena bagi Tuhan, Tuhan tidak melihat apa profesinya. Tuhan melihat bagaimana mereka mengelola talenta mereka. Jangan jadi orang lain. Jadilah seperti yang Tuhan garis bawahkan dalam hidupmu. Lalu setelah itu bangunlah hidupmu dalam takut akan Allah. Dan libatkan Roh Kudus dalam pekerjaan Anda. Supaya sukses kita itu dari Tuhan. Karena hanya Roh Kudus yang bisa memberi kita kedalaman. Supaya kita nggak bekerja asal-asalan. Nggak ada orang yang gandengan sama Roh Kudus itu asal-asalan atau setengah-setengah kerjanya. Atau malas-malasan. Roh Kudus itu roh rajin, dia bukan roh kemalasan. Gak ada orang yang dipenuhi Roh Kudus, lalu setelah itu pekerjaannya gak keruan. Malah justru siapa dipenuhi Roh Kudus sekalipun dia nelayan, dia menjadi ahli dan cakap dalam pekerjaannya, bahkan berdiri di hadapan raja-raja seperti rasul-rasul, seperti murid-murid Yesus yang tidak berpendidikan itu dari Galilea. Roh Kudus itu the excellent spirit, the creative spirit. Roh yang excellent, roh yang kreatif. Roh Kudus itu roh pencipta. Kalau kita mendekat sama dia, kita nggak jadi tumpul. Kita jadi multidimensi atau multitasking, multitalenta. Nggak ada orang kenal Roh Kudus, lalu habis itu jadi berkurang kemampuannya, malah ditambah-tambahkan. Karena itu Roh Kudus sedang mengulurkan tangan persahabatan lewat sharing yang saya berikan lewat saat teduh ini. Mau nggak Anda menyambutnya? Pegang tangannya. Tapi jangan merasa minder, jangan merasa nggak layak. Kita hanya boleh merasa nggak layak karena dosa. Tapi jangan pernah kita merasa nggak layak karena pekerjaan kita ini bukan di gereja. Oh, berbanggalah. Anda adalah ahli warisnya. Kalau seorang hamba Tuhan di gereja itu punya hak 100% dibantu dan ditolong oleh Roh Kudus, Anda juga punya 100% hak yang sama untuk dibantu dan ditolong oleh Tuhan. Lihat telah kutunjuk Besalel bin Uri bin Hur. Berarti Besalel juga perlu bergantung sama Roh Kudus di marketplace. Bukan hanya seorang penginjil doang. Bukan hanya seorang rasul dan nabi yang harus bergantung dengan Roh Allah. Besalel dan Aholiab di dunia kerja mereka seolah-olah bekerja dengan tangannya, membuat dari kayu dan logam.
mereka juga harus bergantung dengan Roh Kudus. Ide mereka juga datang dari Tuhan. Tuhanlah sumber inspirasi mereka. Berarti bukan hanya pekerjaan mereka spiritual atau serohani pekerjaan seorang hamba Tuhan. Pekerjaan mereka juga punya tuntutan yang sama untuk bergantung sama Roh Kudus. Sama seperti seorang penginjil harus bergantung sama Roh Tuhan. Agar dia bisa sukses menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan punya misi dalam hidupmu. Salah satu misi itu adalah agar Anda memuliakan Allah dalam pekerjaan Anda. Bergantunglah dengan Roh Tuhan. Lihatlah telah kutunjuk Besalel ayat 2 bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Besalel ini siapa? Besalel ini ternyata adalah grandson atau cucunya Hur yang mengangkat tangan Musa. Aduh, dunia ini kecil ya. Ternyata related gitu. Engkong dia, kakeknya membantu misi Musa. Cucunya diberkahi Tuhan dengan multitalenta. Kok bisa ya? Carilah dahulu kerajaan sorga. Segala sesuatu ditambahkan. Dan Tuhan kalau tambahkan itu nggak cukup satu generasi, itu turun-temurun berkat anak cucu. Kalau Tuhan berkati kita, nggak tentu Tuhan kasih materi. Tuhan kasih kita ide yang brilian, kita bisa menjadi satu-satunya di dunia. Kita bisa jadi sesuatu yang langka. Kalau Tuhan mau memberkati keluarga kita, Tuhan berikan talenta. Nggak selalu bicara tentang harta. Tuhan juga bisa buat anak-anak kita jenius nanti. Cucu-cucu kita akan keluar pengusaha-pengusaha yang diurapi oleh Kristus. Bahkan akan keluar pendeta-pendeta jikalau Tuhan izinkan hamba-hamba Tuhan yang dipakai secara luar biasa. Percayalah, Allah kita itu ingin menambahkan dalam kehidupanmu. Kalau Tuhan mau mengurangi sesuatu, dia mau kurangi kebiasaan burukmu. Dia mau ambil dosamu. Tapi sesuatu yang baik dan benar, Tuhan tidak akan ambil itu daripada Anda. Malah ditambahkan, iya. Allah kita baru mulai bekerja. Be excited this year. Mari kita bergairah. Tahun ini Tuhan akan bekerja lebih lagi dari sebelum-sebelumnya. Nah, kita lihat sekarang ayat yang ketiga. Dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah. Kata kupenuhi dia dengan Roh Allah, ini adalah satu insiden kepenuhan Roh Kudus di Perjanjian Lama. Jikalau bukan yang pertama, maka ini salah satu yang perdana, ya, tercatat dalam Alkitab, seseorang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Ini nggak main-main, karena langka zaman Perjanjian Baru, barulah tirai itu robek dari atas ke bawah. Lalu Roh Kudus dicurahkan ke atas setiap daging atau ke atas setiap manusia. Tapi di Perjanjian Lama itu, yang dapat kepenuhan Roh Kudus itu hanya raja, nabi, imam. Ini Besalel, seorang pekerja di lapangan, seorang seniman. Kepenuhan dengan kalimat yang sama, kupenuhi dia dengan Roh Allah. Wow! Ternyata insiden-insiden awal kepenuhan Roh Kudus di Perjanjian Lama itu berhubungan dengan kreativitas dan produktivitas. That's how important your line of work is to the Lord. Sepenting itu loh, karir dan pekerjaan Anda di mata Tuhan. Karena bagi Tuhan, anak-anaknya berkarya, itu berbuah. Bahkan Tuhan Yesus berkata, dicatat di Yohanes 15, berbuahlah yang lebat, jangan tanggung jadi orang, supaya dunia tahu bahwa kamu muridku, dan dengan demikian kamu memuliakan Bapakku. Jadi, bagi Tuhan itu penting sekali. Karena saya cinta anak saya, apa yang anak saya hasilkan, prakaryanya contohnya, saya simpan hingga hari ini. Ya, yang bagus-bagus itu, apalagi yang bermakna, saya simpan, saya beritahu, ini anak saya belajar menggambar, ini anak saya belajar menulis, ini anak saya belajar menyanyi, masih ada loh audionya, bahkan videonya pun masih saya koleksi di dalam archive keluarga kami. Karena saya cinta, saya bangga anak saya itu menunjukkan produktivitas dan kreativitas. Bagi saya seolah-olah bakat papanya turun ke bawah. Bagi Tuhan juga seolah-olah sama, bakat ayahnya, Bapa Sorgawi kita dicipta dalam gambar rupa Allah, ya kan? Itu turun ke kita. Jadi bagi Tuhan pekerjaanmu itu penting sekali. Jadi jangan merasa lonely, jangan merasa aku ini CEO, aku ini manajer, aku punya toko. Rasanya, mana Tuhan ya? Mau minta sungkan sama Tuhan, apa ini penting bagi Tuhan? Aduh pekerjaanku enggak penting, jangan gitu pengakuan mulutnya. Boleh kita merasa nggak layak, tapi justru membuat kita bersyukur. Bukan membuat kita minder. Harusnya kita berkata, Tuhan aku ini siapa, siapakah aku ini Tuhan jadi biji matamu, dengan apa aku balas Tuhan?
selain memuji dan menyembah-Mu. Gitu lebih baik daripada, pekerjaanku nggak penting. Jangan tuduh Tuhan. Bagi Tuhan pekerjaanmu penting. Jadi jangan merasa lonely sebagai manajer, pemilik toko, atau pegawai, atau CEO. Jangan merasa, aku ini sendirian, siapa kasih aku ide? Siapa kan koreksi aku? Siapa jadi bahan pertimbanganku? Tentunya kita butuh saudara seiman kalau sudah menikah, suami dan istrinya. Bahkan di dalam gereja kita punya mentor-mentor rohani juga. Saya ngerti, tapi yang utama, yang pertama dan terakhir, itu Roh Kudus, rohnya Aholiab dan Bezalel. Itu roh yang sama menyertai Anda. Saya minta hati Anda berbunga-bunga dalam dunia kerja sejak episode ini. Anda harus tahu bahwa God cares for your business dan Tuhan mau tahu. Mungkin kita dibesarkan di keluarga, siapa tahu ayah kita dulu selalu absen waktu kita ulang tahun, waktu kita wisuda, atau ada presentasi di sekolah, atau ketika ada acara di gereja, waktu kita nyanyi, atau ada persembahan lagu, atau kita sedang terlibat dalam kreatif ministry, drama misalkan, papa kita nggak di situ atau mama kita nggak di sana. Jadi kita bertumbuh dewasa, menyimpan sebuah perasaan tanpa kita sadari bahwa apa yang kulakukan itu nggak sepenting itu. Apa mungkin sekarang pekerjaanku penting bagi Allahku? Jangan begitu lagi. Pikirannya diubah, diganti. Berbunga-bungalah itu hati. Jesus wants to know. Tuhan mau tahu apa yang Anda kerjakan. Dan dia mau terlibat. Maukah Anda melibatkan? Mau nggak melibatkan Tuhan? Nah, apa saja yang Tuhan sanggup berikan? Saya akan tunjukkan kepada Anda ini ayat yang ketiga tadi, di garis bawahi kata, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan yang pertama di garis bawahi, keahlian, itu nomor 1. Dan pengertian nomor 2. Dan pengetahuan nomor 3, dalam segala macam pekerjaan. Garis bawahi dulu, nanti saya jelaskan. Saya ulang lagi ayat 3, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, kata firman Tuhan kepada Musa, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Untuk mengasah batu permata supaya ditata. Ini pekerjaan Bezalel dan Aholiab. Lihat, dipenuhi Roh Kudus untuk mengasah batu permata. Untuk mengerjakan emas, perak, dan tembaga, karena Musa nggak bisa. Untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. So God cares untuk semua pekerjaan ini, Tuhan peduli. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau Anda perhatikan di ayat 4 dikatakan, Tuhan memenuhi Bezalel dengan Roh Kudus untuk membuat berbagai rancangan. Katakan berbagai rancangan. Ternyata blueprint atau ide itu datangnya dari Tuhan. Anda boleh klaim itu. Firman Tuhan juga berkata gini dalam surat Paulus, Tuhanlah yang mengerjakan baik perbuatan maupun kemauan. Jadi kemauan dan kemampuan itu Tuhan yang berikan di hati setiap kita sesuai dengan kerelaan hati Tuhan. Sesuai dengan kerelaan hatinya. Jadi kalau Anda tiba-tiba ada ide sesuatu, tentu harus diuji dulu. Tetapi bisa juga Tuhan memberi kepada Anda ide yang baru atau keinginan, kerinduan atau beban. Blueprint itu dari Tuhan. Makanya itu saya biasakan sebelum saya melakukan sesuatu itu, saya cari wajah Tuhan dulu. Saya dengar-dengaran. Karena Tuhan itu bisa memberikan kepada saya sebuah blueprint dari sorga. Tuhan bisa membisikkan sebuah rencana seperti yang Tuhan lakukan di hati Bezalel dan Aholiab. Dia memenuhi hati mereka dengan Roh Kudus untuk membuat berbagai rancangan, many plans. Lalu di ayat 6, Tuhan juga menetapkan di sampingnya Aholiab dari suku Dan. Mitra itu juga datangnya dari Tuhan. Belajarlah bekerja sama, learn to work together with other excellent people. Belajar untuk kerja sama dengan orang lain yang excellent. Sebab Tuhan itu memberikan talenta kepada banyak orang, bukan pada Anda seorang. Kita nggak lengkap tanpa orang lain. Itulah sebabnya kalau Tuhan mau memberkati hidup kita, Dia asah karakter kita supaya kita bisa bekerja sama dengan orang lain. Itulah sebabnya orang angkuh ditinggalkan. Sekalipun dia berbakat sejagat langit, cepat lambat dia akan turun juga. Dia akan kembali kepada nil atau nihil kalau dia tidak bisa bekerja sama dengan orang lain yang juga punya talenta.
Tuhan menetapkan Aholiab di samping Besalel. Karena mitra atau kemitraan, partnership itu datangnya dari Allah. Tapi Tuhan kali ini memilih suku Dan. Suku Dan bukan suku Yehuda. Besalel, cucunya Hur itu dari suku Yehuda, suku yang bergengsi benar. Itu suku yang superior. Bukan hanya besar, orangnya pintar-pintar. Suku Dan itu the lesser tribe. Suku Dan adalah suku yang dianggap inferior di Israel. Tapi di situ keluar Aholiab. Jangan remehkan orang. Dan kita juga harus berbesar hati. Kalau kita bukan dari keluarga yang berpengaruh. Kalau Tuhan berkenan kepadamu, Tuhan akan memberimu talenta. Sehingga dari keluarga yang tidak berpengaruh sekalipun akan keluar orang yang punya bakat luar biasa. Anehnya papa mama gak bisa nyanyi, anaknya nyanyi super merdu, menang ini menang itu. Allah sanggup melakukan itu, membuat yang ada dari yang tidak ada. Suku Dan itu gak ada kebanggaan kalau Anda telusuri dia punya silsilah, apa sih kelebihan? Gak ada. Itu suku yang dianggap pupuk bawang. Tapi keluar dari situ Aholiab yang setara dengan Besalel yang dipenuhi sama roh Tuhan. Jangan pernah remehkan orang. Jangan pernah kita menganggap secara sinis kita merendahkan orang lain. Karena Anda akan terkejut. Presiden-presiden berikutnya keluar dari keluarga biasa. Dan kalau Anda dan saya adalah keluarga biasa itu, berbesar hatilah. Kalau Anda gandeng Roh Kudus ya, bisa terjadi korsleting supranatural di dalam keluargamu. Yang gak ada jadi ada, gak pernah ada dari ujung-ujungnya di atas sana sejak Adam dan Hawa. Kok bisa muncul anak jenius satu itu? Jangan pernah kecil hati dulu. Tuhan belum selesai dengan dirimu. Kita lihat ayat 7, kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup perdamaian yang terletak di atasnya dan segala perabotan kemah itu. Yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun, maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus. Berhenti di situ ayat 11a. Ayat 7 sampai 11 ini, biasanya kalau kita baca gitu aja tanpa memikirkan. Karena terlalu detail. Banyak sekali spesifikasi yang kita nggak perlu tahu rasanya. Justru itulah intinya. Ayat 7 sampai 11a di sini mengajarkan kepada kita, dalam pekerjaan kita waktu gandengan sama Roh Kudus, please be organized. Pastikan semua itu teratur. Allah kita itu tertib. Bukan berarti dia nggak kreatif. Bukan berarti Tuhan itu nggak bisa abstrak. Tapi Allah kita itu jelas tujuan. Itulah sebabnya susunlah prioritasmu dengan benar. Orang yang menggandeng Roh Kudus akan pertama-tama mengalami prioritas yang disusun oleh Allah. Lalu setelah itu be organized with your time. Belajar untuk teratur dengan kehidupan Anda. Jangan waktunya bangun, Anda tidur. Waktunya tidur, Anda begadang. Kayak begituan, semua itu indah pada waktunya. Kenallah waktunya untuk apa. Be organized. Dan kunci kelebihan seseorang yang diberkati oleh Tuhan itu ternyata pada detail-detailnya. Yang membedakan bintang 4 dan bintang 5, bintang 5 dengan yang tidak bisa dibintangi lagi, itu ada pada detil-detilnya, the little things. Jangan remehkan perkara-perkara kecil. Jangan neglect atau jangan abaikan. Jangan lupakan hal-hal kecil yang biasanya diabaikan orang, itu yang membuat servis Anda di atas toko-toko tetangga. Itu yang membuat produk Anda beda rasanya. In the little details. Disitulah Anda menang dan memperoleh berkat-berkat yang extraordinary. Sekarang saya tunjukkan kenapa kita harus libatkan Roh Kudus. Roh Kudus beri 3 hal ini. Kita ulang lagi di ayat 3. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Dengan 1, keahlian. Tulis ini, Roh Kudus beri keahlian atau skill dalam bahasa Inggrisnya. Jikalau bakat itu dari lahir, saudara-saudara, talenta itu dari lahir baru. Jadi jangan Anda berkata, aku nggak bisa ini dari dulu. Kalau Tuhan memberi Anda suatu blueprint rencana, di hatimu ada rancangan, ada kemauan, ada dorongan, ada keinginan. Aku mau coba ini, tentunya harus doa dulu, tentunya harus diuji juga. Jangan gegabah, apalagi yang memerlukan investasi. Tetapi kalau Anda punya hati setelah diuji itu tetap menggebu-gebu,
Dan ada kepastian iman di dalamnya, lalu ada peneguhan dan dukungan juga dari keluarga. Jangan takut untuk melangkah di area yang baru. Karena sekalipun bakat itu dari lahir, dari orok katanya atau dari bayi, talenta itu bisa datang brand new hari ini. Sekalipun Anda tidak punya itu ketika Anda kecil, Anda tidak mengerti bidang tersebut. Tetapi kalau Allah menunjuk Anda dan mengurapi di Anda dengan jari jemarinya Anda di setrum sorga, percaya nggak? Talenta itu muncul entah dari mana. You suddenly can do that. Anda bisa melakukan itu karena Tuhan yang memberikan kemampuan. Saya selalu pegang prinsip ini. The Holy Spirit gives me the skills I need. Roh Kudus memberikan kepada saya kemampuan atau keahlian yang saya butuhkan hari ini. Baik untuk berkarya maupun untuk jadi berkat buat orang lain. Tuhan yang kasih kemampuan pada saya. Tuhan yang sama, yang menghembuskan nafas ke Adam, dia masih bisa memenuhi saya dengan keahlian. Tuhan yang sama bisa membisikkan perencanaan di dalam hati saya, asal hati saya bersih dan terbuka kepada Roh Allah. Talenta itu datangnya dari lahir baru. Masih akan ada jenius-jenius baru dilahirkan di dunia ini tanpa melalui kandungan ibu. Tetapi melalui hadirat Allah seperti ini, ada urapan baru yang diterima. Percayalah Anda akan menerima sesuatu. Hitung-hitung saya juga baru bisa berkhotbah sungguhan itu. Mungkin dari umur 30 kali. Setelah berkali-kali saya berkhotbah, baru Tuhan memberikan kedalaman sesungguhnya. Waktu saya umur 30. Demikian pula saya baru bisa melukis waktu umur 40. Tuhan itu masih bisa melakukan perkara yang baru. Jadi jangan pernah Anda berkata give up. Dan jangan menoleh ke masa lalu. Tuhan hendak melakukan sesuatu yang baru. Belumkah Anda mengetahuinya? Yang kedua. Yang pertama keahlian. Lalu kedua, Roh Kudus beri pengertian. Itu soul, jiwanya. Sehingga apa yang Anda lakukan itu, nilai seninya hanya bisa dari dirimu. Selera, kedalaman, dan makna. God can turn you into a very unique gift in your field. Allah bisa mengubah Anda menjadi satu karunia, menjadi sebuah pemberian yang unik sekali. Kedalaman itu nggak bisa ditiru. Orang lain hanya bisa tiru metodenya, bisa buka bidang yang sama, tapi nggak akan bisa mendapatkan sukses yang sama seperti Anda kalau Anda diurapi oleh Allah. Sebab kedalaman dan makna itu datangnya dari Tuhan, itu hubungan soalnya. Itu nggak bisa dicontoh dengan rumus apa. Nilai seni dan selera. Orang bisa sekolah, jadi kutu buku sekaligus. Tapi kalau Tuhan tidak sentil dia dengan selera yang bagus, ujung-ujungnya juga nggak bagus. Selera, taste, itu soul-nya. Jiwa dari apapun yang Anda buat dan bikin, pekerjaan Anda itu soul-nya itu di Anda. Bukan di job deskripsi. Job deskripsi itu hanyalah framework-nya atau hanyalah figuranya. Tapi isi dalamnya, soul-nya setelah Anda lakukan semua sesuai dengan peraturannya. Ingatlah, in the little things that you shine. Dalam perkara kecil, disitulah Anda bersinar. Jangan takut untuk menjadi dirimu sendiri. Bukan dirimu sendiri yang penuh dengan dosa atau masa lalumu. Dirimu sendiri yang diubah oleh Kristus. Jangan takut untuk menjadi diri sendiri, keluarkan warna aslimu. Di dalam pekerjaanmu, bersinarlah terang. Jangan ikut-ikutan, jangan jadi robot berjalan. Semua orang gitu ya Anda begitu. Bukan berarti Anda memberontak loh ya. Ada regulasinya segala sesuatu. Saya maksudnya selera, soul jiwanya apa yang Anda kerjakan dan lakukan. Jangan jadi manajer yang kaku. Mungkin Anda pelajari di gereja bagaimana untuk membangun hubungan dengan orang. Anda bisa memberikan pujian sekalipun itu nggak ada di dalam buku manualnya. Anda bisa berkata good job. Mungkin disitulah Anda bersinar melebihi manajer yang lainnya. Yang terakhir, pengertian. Allah memberikan, Roh Kudus memberikan pengertian. Source-nya. Ini yang saya sebut divine copyright. Copyright sorga. Copyright ilahinya. Source-nya. Tuhan memberikan kepada Anda, memberitahukan Anda. Pengetahuan di sini itu bukan pengetahuan buku, tapi know-how-nya. Atau bagaimananya. Resepnya, rumusnya, teorinya itu di tanganmu. Soul-nya itu hasilnya. Know-how-nya di tangan Anda, resepnya itu di tanganmu. Roh Kudus bisa berikan 3 hal ini. Dan dia masih sama sanggup seperti waktu dia urapi
an ex-slave atau seorang mantan budak. Nggak tahu apa-apa, cuma bisa bikin batu bata. Tiba-tiba ukirannya indah. Bezalel dan Aholiab. Bukan cuma dengan satu materi, emas perak saja. Permata bisa, kayu bisa, everything bisa. 7:11 kalau Anda baca ayat-ayat itu. Anda mengerti, mereka serba bisa. Roh Kudus berikan keahlian, satu, yaitu skillnya. Roh Kudus beri pengertian, soulnya. 3, Roh Kudus berikan source atau pengetahuannya. May God bless you.